Hai, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yuki Dwinoto. Untuk channel ini bisa Anda subscribe, ya, bunyikan loncengnya, dan subscribe agar saya dapat selalu mengupdate informasi-informasi terkait dengan perpajakan. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan sanksi perpajakan. Nah, apa itu ya sanksi perpajakan? Di Indonesia, ya, sejak digulirkan reformasi perpajakan, nah, kita itu mengenal sanksi perpajakan sejak tahun 1983, tepatnya di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, namun ada sedikit hal yang berbeda, ya, sanksi perpajakan yang dulu tahun 83 dengan sanksi perpajakan yang ada sekarang, yang ada di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang berlaku sejak tahun 2008. Nah, jadi bedanya di mana Pak bedanya? Ya, di sini untuk yang sanksi perpajakan yang berada di Undang-Undang KUP yang berlaku sampai saat ini, dia lebih cenderung ke arah persuasif. Persuasif gimana wajib pajak untuk menyelesaikan pembayaran pajaknya itu dengan cara membayar sejumlah denda. Bedanya di situ. Kalau yang sebelumnya kurang lebih tidak terlalu persuasif. Nah, baik, saya lanjutkan kembali bahwa sanksi perpajakan, ya, sanksi perpajakan itu sebenarnya ada dua macam, ya, ada dua macam. Nah, yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pertanyaannya, kenapa wajib pajak ini kok kena sanksi, ya, terkait dengan sanksi administrasi? Ya, pertama karena tidak tertib administrasi perpajakan. Apa itu tidak tertib administrasi perpajakan? Ya, yaitu terlambat atau nggak lapor SPT, laporan pajaknya nggak dilaporin atau mungkin jadi terlambat. Ya, bisa jadi karena ketidaktahuan, itu ya, atau karena kelalaian, lupa dan seterusnya. Kemudian terlambat setor pajak. Kok bisa terlambat setor pajak? Ya mungkin awalnya sih tidak terlambat, namun karena sesuatu hal, ya, misalkan dia bayarnya 100.000, ternyata pajaknya 500.000 kan, ketahuannya ya mungkin 2 tahun lagi. Akhirnya kekurangan yang 400.000 itu baru dibayar sekarang. Padahal kan itu harusnya 2 tahun yang lalu. Nah, ini kita sebut dengan terlambat. Atau nggak bayar, ya, nggak bayar. Awalnya kita nihil, ya, nggak ada bayar pajak. Ternyata apa namanya, setelah dicek, diperiksa, kita harus bayar pajak, ya. Nah, maka kita sebut dengan sanksi tidak bayar pajak, ya. Nah, ini kita sebut dengan sanksi administrasi. Dendanya apa? Untuk terlambat lapor ini dendanya sudah diatur di pasal 7 Undang-Undang KUP. Antara lain untuk laporan massa PPH itu 100.000 per laporannya. Ya, untuk laporan pajak yang SPT massa PPH. Sedangkan untuk SPT tahunan PPH orang pribadi itu 100.000. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi yang 100.000 itu ada dua, yaitu laporan SPT massa PPH, ya, dan SPT tahunan PPH orang pribadi, khusus orang pribadi itu yang SPT tahunannya saja. Tapi kalau SPT massanya bisa orang pribadi, bisa badan usaha. Nah, ini 100.000 per laporan. Nah, kemudian keterlambatan lapor atau tidak lapor untuk SPT tahunan PPH badan. Nah, ini 1 juta per laporannya. Nah, kemudian ada juga laporan SPT masa PPN. Nah, ini 500.000 per laporannya. Nah, bagi yang masih bingung, ya, Pak, kok ada laporan SPT masa, SPT tahunan, SPT PPN, PPA. Nah, nanti di channel YouTube berikutnya kita akan belajar SPT itu ada berapa macam, laporan pajak itu ada berapa macam. Yang penting Anda subscribe ya. Nah, itu yang akan kami sampaikan. Nah, ini kita harus tahu.
Kemudian berikutnya adalah sanksi kenaikan pajak. Oke, sebelum melangkah kenaikan pajak di sini, ya kita bahas dulu yang terlambat nggak bayar. Untuk yang terlambat nggak bayar, sanksinya adalah bunga pajak 2% per bulan. Bandingkan, coba bayangkan ketika Anda ya di sini mempunyai utang, ya saya ambil contoh kartu kredit. Ya, kartu kredit ketika Anda harus jatuh tempo 1 bulan, ternyata Anda bayar bulan berikutnya, Anda sudah terlambat 1 bulan dan kena penalti. Nah, pajak juga demikian. Harusnya Anda bayar tanggal 10, ternyata Anda bayar tanggal 11, lewat 1 hari aja, itu sudah dihitung terlambat sebulan. Artinya Anda sudah kena penalti 2% per bulan. Nah, tinggal menghitung aja berapa bulan Anda terlambatnya. Bisa jadi Anda akan terlambat bayarnya ini ketahuannya. Misalkan saya ambil contoh tadi, kita baru ketahuan 400.000 kekurangan bayar pajak ini 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, bahkan mungkin 5 tahun lagi baru ketahuan. Nah, tadi kan kita menghitung 5 tahun itu berapa bulan, 4 tahun itu berapa bulan, ya bisa 60 bulan, 60 bulan dikalikan 2% sudah 120%, ya kan? Artinya denda bunga Anda sebesar itu 120%. Nah, belum lagi jika ada pemeriksaan pajak. Nah, ini bedanya. Jika kita dilakukan pemeriksaan pajak, ketahuan kita ada terlambat eh, bayar pajak, artinya kita kena sanksi bunga 2%. Namun bedanya kalau pemeriksaan pajak nggak nyampe 60 bulan, 28 bulan nggak nyampe, hanya dibatasi 24 bulan. Artinya hanya 48% maksimalnya. Oh, kalau begitu enak ini dong Pak, enak diperiksa daripada lapor, kan dendanya maksimal hanya 48%, ya kan? 20% kali 24 bulan. Nah, kemudian daripada kita terlambat lapor 5 tahun kemudian. Nah, ini berbeda ya, berbeda. Di pemeriksaan pajak bisa jadi pokok pajaknya Anda ditentukan pemeriksaan lebih gede pokok pajaknya, ya kan? Ditentuin, oh ini income Anda harusnya nggak 1 miliar, tapi 10 miliar kan, 10 miliar, terus pajaknya berapa? Katakanlah 10%, 1 miliar. Nah, kali berapa bulan kita terlambatnya, kali 48% lah, karena kita dianggap 24 bulan misalnya. Nah, itu kan cukup memberatkan. Nah, dari sisi pokoknya ya udah mahal. Nah, ini terkait dengan keterlambatan. Jadi intinya bunga ini adalah saya berasumsinya seperti kartu kredit, ya, seperti kartu kredit, penalti atas kartu kredit, cuma dia jumlahnya lebih gede, 2% per bulan. Nah, kemudian jika kita juga sudah tetapkan pajaknya yang berbunga tadi 2%, terlambat bayar, kita diperiksa oleh kantor pajak, katakanlah pajaknya adalah 100 juta, harus bayar bunganya 48% atau 48 juta, 148. Nah, ini kan harus dibayar 1 bulan. Kalau lewat pun kena bunga lagi. Tadi kan sudah kena bunga, Pak. Kok bisa kena bunga liar? Seperti itu. Pajak bisa mengenakan bunga berbunga. Nah, itu ya. Bunga berbunga itu bisa dilakukan. Itu ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke sini nih. Kenaikan pajak. 50% dan 100%. Ini dalam hal apa, Pak? Nah, ini karena kita nggak patuh. Ya, karena kita tidak patuh. Tidak patuh apa, Pak? Lapor dan bayar. Ya, lapor contoh kita 50%. Seperti apa, Pak? Nah, kita nggak lapor SPT dan sudah ditegur. Ya, kita sudah lapor apa namanya? Tidak lapor SPT, kemudian ditegur sama kantor pajak, tetap nggak lapor, ya, atau terlambat lapornya dalam surat teguran. Nah, kemudian diperiksa, hasilnya kurang bayar, maka ditambahkan kenaikan pajaknya 50%. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak lapor pencatatan kita. Kita sebagai wajib pajak itu diwajibkan membuat pencatatan atau pembukuan. Karena kita nggak bikin pembukuan, nggak bikin pencatatan, sanksinya bisa kena 50%. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sanksi karena kita nggak lapor, harusnya punya NPWP, ya kan?
kemudian dihitung mundur 5 tahun ke belakang. Ya, harus kita lapor agar punya NPWP, daftar-daftar sebagai wajib pajak. Ya, maka kena sanksi kenaikan pajak 50%. Itu ya. Jadi ada 3 ya yang 50%. Selanjutnya yang 100%. Ya, di sini karena kita tidak melakukan penyetoran, nggak bayar. Nggak bayar apa? Pajaknya orang. Ya, kita tidak melakukan pembayaran pajaknya orang. Yang pertama adalah potong pungut, pemungutan. Contoh, ya, kita tidak motong gajinya karyawan, itu setor ke negara. Gaji karyawan 10 juta, ya kita bayar 10 juta misalnya, tidak kita potong pajak. Nah, itu kita akan dikenai denda 100% kenaikan pajak. Kita baru bayar PPh pasal 23 atas sewa. Ternyata kita nggak motong 2%, maka kita kena sanksi 100% kenaikan pajak dari 2% itu. Nah, kemudian yang kedua ada terkait dengan PPN. Ya, PPN. PPN apa, Pak? Yang kita restitusi, yang kita mintakan. Yang kita minta restitusinya, kita dapat uangnya, ternyata setelah diperiksa, di belakang kita diperiksa, harusnya kemarin itu kita nggak boleh restitusi. Ya, nah, diminta lagi uangnya oleh negara, plus denda 100% kenaikan pajak jika terjadi kurang bayar. Malahan. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan denda pajak ya, yang 100%. Berikutnya, selain denda administrasi, juga ada sanksi pidana. Nah, apa itu Pak sanksi pidana? Sanksi pidana karena larinya adalah ke kriminalitas. Negara menganggap kita melakukan kriminalitas. Alasannya kenapa? Kok bisa kita? Karena bisa jadi kita nggak tahu kalau itu ada tindakan kriminal. Kita nggak tahu kalau itu lalai. Atau bisa jadi kita korban dari undang-undang. Nah, bisa jadi ya, kita adalah korban dari undang-undang. Kok bisa, Pak? Karena kita nggak tahu, bisa juga nggak tahu peraturan perpajakannya. Contoh, yang kita dianggap pidana. Kita bikin, oke Pak, ini saya bikin buku untuk ngajuin uang ke bank. Ya kan? Saya bikin ngajuin apa? Buat ke pajak pembukuannya. Kemudian ada 3 pembukuan. Nah, ketahuan ya, omsetnya beda. Maka kita bisa dipidana ke situ. Kemudian atau korban undang-undang. Contohnya adalah kita dianggap pemakai. Loh, kok kayak pemakai narkoba aja, Pak? Bukan ya. Bukan seperti itu. Artinya, misal kita di sini diwajibkan lapor SPT masa PPN, ya. Jadi kita nerbitin faktor pajak keluaran, ya, harga barang 100 juta, berarti kan 10 juta ini harus kita bayar ke negara nih. Kita pungut ya. Kita pungut nih ya ke orang. Orangnya bayar ke kita 110 juta. 10 jutanya kita setor ke negara. Ternyata yang kita setor enggak 10 juta. Bisa nihil, bahkan lebih. Kenapa? Karena kita beli barang dapat pajak masukan. Nah, pajak masukannya ini ternyata sebenarnya kita nggak beli, ya. Atau kita beli sih, kita beli cuma sebenarnya kita beli real beli, ya. Jadi kita tidak bohong-bohong ya, belinya memang beneran ada. Cuma faktornya ini barang yang kita beli harganya 50 juta, pajak masukannya 5 juta. Ternyata ini nggak disetor oleh si penerbitnya, ya. Faktornya ini bodong, kita korban. Ya kan? Nah, maka kita kreditin, ternyata nggak boleh. Nah, setelah disidik, ternyata ini faktornya faktor fiktif, nggak bisa dikreditin. Nah, kita kan nggak tahu kita korban berarti, dianggap pemakai, maka kita bisa dituntut pidana akibat kelalaian. Gitu kan? Nah, kemudian yang B adalah salah menerapkan tax planning. Nah, ini saya ambil contoh tadi, kita beli barang, ternyata kita sebenarnya nggak ada beli barang. Ya beli barang ini hanya kamuflase aja, bohong-bohong. Seolah-olah kita ini membeli barang, ternyata kita nggak pernah untuk membeli barang, tapi dapat pajak masukan. Nah, kalau seperti ini, ya berarti pidananya kan berat. Nggak bisa dituntut kelalaian. Ini hati-hati. Ya.
Kemudian kita menerapkan tax planning yang keliru. Ya, di luar sana banyak orang mengaku-ngaku sebagai tax planning. Ya, mengaku-ngaku sebagai tax planning karena ketidaktahuan mereka, karena kesalahan mereka melakukan tax planning yang berakibat menjadi pidana perpajakan. Ya, seperti mendirikan perusahaan fiktif, ya, di luar negeri yang sebenarnya nggak ada, gitu ya. Nah, sehingga labanya ditaruh di sana. Ya, bikin perusahaan cangkang di luar negeri, salah satunya. Atau lebih simpelnya tadi seperti kita sampaikan, bikin perusahaan yang berada di kawasan berikat, situ yang nggak ada pajaknya, sebenarnya kita nggak ada transaksi di situ, bukan ya? Atau bisa juga yang untuk orang pribadi, nah ini ada yang menyembunyikan dari omset, itu ya, menyembunyikan omset yang sebenarnya, atau bisa jadi karena kita menghalang-halangi jalannya pemeriksaan. Ya, pembukuan kita sembunyiin. Ini kita menghalang-halangi jalan pemeriksaan. Itu juga akan dikenakan sanksi pidana. Jadi bagi rekan-rekan yang melakukan tax planning, Anda harus lebih berhati-hati akan hal ini, ya, karena di luar sana banyak sekali orang menerapkan tax planning yang tidak dengan semestinya, gitu ya, tidak dengan semestinya. Ada yang bilang, ini kita mengatakan warisan loh, bikin tax planning untuk pajak warisan, emangnya warisan ada pajaknya? Oh, ya belum tentu juga, ya kan? Nggak ada, ya, nggak ada pajaknya warisan. Nah, untuk menyiapkan dana Pak, kalau nanti kena sanksi ini Pak, jadi kita siapin, karena kan eh, sanksi pajak ini bisa diwariskan, nah, itu ya. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, nanti kita akan jawab di channel YouTube berikutnya, ya. Nah, sebenarnya sih tidak seperti itu juga, ya kan? Nah, di sini kalau misalkan dia ditetapkan pajaknya sampai sekian banyak, berapa memang bisa cover life insurance misalnya, ya. Di cover semuanya kok serba di cover life insurance, ya, belum tentu, ya, tidak semuanya bisa di cover life insurance. Nggak semuanya tax planning pakai life insurance. Ini beberapa hal yang orang yang keliru terkait dengan life insurance untuk ini, tapi akan saya bahas dengan materi berbeda di channel berikutnya. Yang penting kita harus tahu bahwa hati-hati kita dalam menerapkan tax planning, karena butuh suatu kebijakan yang kita harusnya lebih wise lah, ya, lebih wise, lebih pengalaman. Jadi kalau jika Anda masih belum berpengalaman, apalagi Anda baru tahu sedikit banyak tentang perpajakan, nah Anda harus di sini belajar lagi, ya, harus, karena dalam berpajak ini adalah pengalaman itu paling penting. Apalagi jika Anda di sini lebih semakin lama, ya, di bidang perpajakan, Anda akan lama-lama akan tahu, ya. Oke, saya lanjutkan. Apa sanksinya, Pak? Sanksinya dimulai dari 50%, 150%, 200%, 400%. Namun di sini negara akan melakukan kurungan maksimal 1 tahun. Bedanya apa, Pak, penjara sama kurungan? Nah, kurungan ini maksimalnya 1 tahun. Tapi kalau penjara pasti lebih dari 1 tahun. Bedanya di situ. Nah, kurungan biasanya diiringi dengan denda. Makanya bisa pilihan. Kalau penjara biasanya tidak ada pilihan, ya. Selain penjara juga plus denda. Namun saya ulangi lagi, Pak, bahwa kita, ya, bisa jadi nggak akan dikurung, ya, nggak akan dikurung, ya. Kenapa kok bisa, Pak, kita tidak dikurung? Karena kita punya dana, punya uang. Jika kita melakukan kelalaian seperti tadi, korban Pak, saya Pak, itu kan, nah kita nggak akan dipenjara asalkan kita mau bayar 200% kenaikan pajak. Pasal 13A Undang-Undang KUP. Pertama kali wajib pajak melakukan pidana kelalaian, dianggap lalai atau kealpaan, ya, kealpaan. Untuk pertama kalinya dia nggak akan dikurung, denda 200%, ya. Nah, namun kalau yang bukan pertama kali, ya, ini bisa lari ke sini, ya, atas kelalaian tersebut. Kemudian berikutnya adalah penjara.
Nah, di penjara ini maksimal saya tulis 6 tahun di pasal 39. Tapi di pasal berikutnya, ya, jika kita melakukan pengulangan kesengajaan ini, kita sengaja ya. Nah, bedanya itu, kalau kurungan kan kelalaian, kalau penjara adalah kesengajaan. Yaitu yang bikin text planning tadi keliru ya. Kan sengaja itu, teks namanya text planning, sudah direncanakan berarti kan. Nah, berarti kan sudah sengaja, ternyata keliru. Nah, terus penjara 6 tahun, kemudian melakukan lagi, setelah bebas melakukan lagi, berarti kena lagi, ketangkep lagi. Maka kita kena dikalikan 2, 6 kali 2 berarti 12 tahun. Nah, namun sekali lagi ya, penjara ini bisa hilang. Bisa jadi kita tidak dituntut oleh kejaksaan, ya. Bisa jadi kita tidak dituntut penyidik, asalkan kita ya di sini dengan izin Menteri Keuangan ya, kita tidak akan dibebaskan. Namun kita akan mendapatkan izin Menteri Keuangan apabila kita membayar pajak yang terutang plus denda 400% kenaikan pajaknya. Ini ya. Jadi nggak ada ceritanya sebenarnya ya. Penjara itu penuh gara-gara masalah pajak, ya nggak ada, karena semuanya bisa selesaikan dengan membayar denda-denda tersebut. Nah, cukup seperti ini ya, yang menjadi perhatian kita. Dan ini pertanyaannya adalah, Pak, berarti kalau wajib pajak di sini nggak punya duit gimana, Pak? Oke lah, Pak, dia lalai, ya lalai. Apa namanya, kena denda, oke, yang 50% aja lah Pak, ketika diperiksa dia ngaku salah. Kan harus bayar 50%. Apalagi ada yang 150, bagi 400. Kalau pas dia ini wajib pajak kaya, duitnya banyak, bisa Pak bayar. Gimana pada waktu itu dia jatuh, ya, seperti saat ini nih, kena corona, pandemi, usahanya turun, anjlok, ya, ya dulu dia memang melakukan suatu tindak pidana perpajakan. Nah, tidak kuat bayar. Ini kan PR bagi pemerintah. Ya. Bagaimana dengan wajib pajak yang kondisinya demikian? Ya kan? Oke lah, berarti kan dia harus menjalani kurungan atau penjara. Ya kan? Karena nggak ada uang untuk bayarnya. Ya. Nah, itu kalau dia pidana wajar. Ya, wajar seperti itu. Nah, bagi yang apa namanya, bukan pidana, Pak. Nah, kenaikan pajak ini, karena kalau kan tidak tahuan dia, kelalaian dia 400%. Nah, gimana ini Pak? Saya mau bayar, cuma dendanya nggak sanggup, ya kan? Tidak sanggup. Nah, di sini memang ada, ya, memang ada pemerintah memberikan ini apa keringanan dengan cara pengajuan, ya, pengajuan namanya penghapusan sanksi administrasi, tapi bukan untuk pidana, ya. Nah, penghapusan sanksi administrasi seperti sanksi 2% per bulan, 50% sebulan, 100%, tapi lewat pengajuan. Ya, pengajuan, nanti dilihat berhak nggak dia dikenai sanksi. Layak nggak dihapus sanksi yang sifatnya administrasi ini. Nah, itu demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ya, materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Selebihnya nanti kita akan belajar ya lebih lanjut lagi, dan rekan-rekan semuanya jangan lupa ikuti channel YouTube saya, subscribe saya, dan like untuk apa yang sudah saya sampaikan. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel YouTube berikutnya. Salam olahraga.